Halo warga kimia organik, akhirnya kita sampai pada catatan Chemicats yang terakhir pada seri reaksi adisi alkena. Dalam video ini, Chemicats akan berbagi catatan tentang adisi elektrofilik Br2 dan Cl2 pada alkena. Nah, ini kata elektrofilik ini dicetak merah karena ada sesuatu yang unik di sini. Kalian ingat bahwa yang sedang kita bicarakan adalah reaksi adisi pada alkena, sehingga yang kita hadapi adalah sebuah molekul dengan orbital p di mana elektronnya itu exposed. Jadi yang dimiliki oleh alkena ini adalah elektron yang terekspos. Sehingga kita akan berasumsi bahwa yang bisa bereaksi dengan alkena ini tentunya adalah elektrofil. Gitu ya. Jadi memang adisinya elektrofilik. Tapi coba kita lihat Br dan Cl. Br dan Cl ini begitu kayak elektron gitu ya. Dia adalah termasuk atom yang sudah kayak elektron gitu. Nah, lalu bagaimana mereka akan bergabung ke ikatan rangkap pada alkena yang kayak elektron juga. Jadi ini kayak sudah sama-sama kayak elektron gitu ya. Bagaimana mereka akan akhirnya bisa memutuskan untuk berbagi elektron padahal sama-sama sudah kaya gitu ya masing-masing. Nah, ini mekanismenya berbeda dengan mekanisme adisi yang kita bahas pada beberapa video yang lalu ya, tentang mekanisme umum reaksi adisi yang Anda ingat itu melalui karbokation, ya kan? Sehingga lalu ada aturan Markov-Nikov dan sebagainya yang semuanya sentralnya itu adalah pembentukan karbokation. Nah, karena ini kasusnya itu adalah sama-sama kayak elektron, maka ini nanti tidak akan melalui pembentukan karbokation lagi gitu ya. Nah, ini memang saking kayanya elektron gitu ya. Jadi mereka gimana caranya terbentuk karbokation? Mereka akan melewati mekanisme yang berbeda. Nanti akan ada istilah baru di dalam video ini, yaitu istilah anti-addition dan syn-addition. Yang disebut dengan anti-addition ini diilustrasikan pada gambar yang sebelah kanan, yaitu di mana penambahan suatu substituen di dalam ikatan rangkap nanti dia akan terikat, substituen ini akan terikat pada sisi yang berlawanan terhadap bidang planar di mana ikatan rangkap itu berada, terhadap bidangnya ikatan rangkap ya. Sehingga kalau di dalam gambar ini Anda bisa lihat bahwa X yang ini dia tegak lurus ke arah belakang layar Anda, sementara Y-nya ini tegak lurus ke arah depan layar Anda. Jadi mereka berada di dua sisi yang berlawanan terhadap bidang ikatan rangkapnya. Sebaliknya pada syn-addition, penambahan substituen itu akan menempelkan substituen tersebut pada atom-atom C yang sebelumnya berikatan rangkap pada sisi yang sama. Kalau pada contoh ilustrasi di sini, baik X maupun Y ini pointed out dari laptop Anda menuju ke Anda gitu ya. Kalau yang di sini tadi kan X-nya ke bawah, jadi berlawanan dengan arah Anda, lalu Y-nya ini dari layar komputer Anda ke Anda. Bisa membayangkan ya bedanya anti-addition dan syn-addition. Nah, penambahan brom dan klor kepada alkena ini pada suhu ruang ya, di dalam tanpa ada cahaya, ini akan mengarah kepada mekanisme anti-addition. Jadi nanti dia akan tertempel pada atom-atom C yang tadinya berikatan dengan ikatan rangkap secara berlawanan sisi. Mekanismenya ini Anda bisa lihat di sini bahwa tidak terdapat pembentukan karbokation karena ini tadi ya. Di sini ini kan sebetulnya kayak elektron. Terus bromin ini juga kayak elektron. Nah, tapi kalau
mereka bisa kedua molekul ini berada cukup berdekatan, yang terjadi adalah karena bromin ini sedikit ada polaritas lokal ya. Nah, tapi sedikit sekali ini ya. Dan ini kan sebetulnya kan muatannya negatif. Jadi yang terjadi adalah bukan muatan ya, elektronnya itu densitasnya padat di sini. Bromin juga punya elektron yang densitasnya padat walaupun dia punya polaritas lokal. Polaritas lokal ini bisa membuat bromin mendekat ke molekul alkena. Nah, tapi karena sama-sama padat elektron, yang terjadi adalah awan elektron pada ikatan rangkap alkena akan berusaha menolak gitu ya. Dia mendorong bromin menjauh. Nah, tapi karena yang ini ada positifnya gitu ya. Yang bisa tertolak itu adalah yang ujung negatif dari brominnya. Jadi yang ujung di atas ini yang lebih dekat dia akan tetap tertarik ke arah ikatan rangkap, tapi yang lebih jauh dia akan terpental karena tolakannya ini lebih besar daripada kemampuan BR yang ini untuk bertahan dengan ikatannya di sini ya. Jadi dia akan terpental keluar menjadi BR negatif. Nah, yang ini ujung di sini ini BR positif. Dia akan membentuk ikatan bukan ikatan sebetulnya ya, ikatan yang disebut sebagai bridge ion. Jadi ini hanya seperti jembatan gitu ya. Dan si bromin kehilangan satu elektron karena dibawa brom yang tertendang keluar. Jadi ada muatan positif di sini. Nah, selanjutnya karena dia ini bukan ikatan yang stabil, terjadi rearrangement ya, ini elektronnya akan ditarik ke sini. Elektron yang tadinya di C kan kekurangan elektron bromin ya, sehingga akan ditarik ke sini dan bromin yang sudah nempel di sini dia nanti akan punya ikatan tunggal dengan C-nya. Tapi akibatnya kalau elektronnya C masuk ke sini berarti C-nya ini menjadi positif sehingga Br- ini bisa masuk ke dalam C-nya. Dan jadilah Br terikat pada atom C yang tadinya punya ikatan rangkap ya bersisian sehingga disebut VIC itu singkatan dari vicinal. Jadi ini berdampingan BR-nya, tapi dalam 3 dimensi dia itu berada pada sisi yang berlawanan. Sehingga ini disebut sebagai mekanisme anti-adisi. Aplikasi di industri untuk reaksi ini contohnya adalah penambahan klor pada etena yang nanti akan menghasilkan 1,2 dikloroetana, dan senyawa ini adalah senyawa yang penting di dalam industri karena nanti kalau kita reaksikan dengan basa dengan mekanisme reaksi E2 kita akan mendapatkan vinyl chloride, dan kalau ini dipolimerisasi dengan mekanisme radikal ya kita akan mendapatkan polyvinyl chloride. Mungkin Anda tidak begitu familiar dengan namanya, tapi Anda pasti familiar dengan barangnya. Nah, ini adalah pipa yang sering kita sebut di masyarakat sebagai pipa pralon gitu ya. Ini adalah polyvinyl klorida yang di dalamnya, ini jejak kimia organiknya adalah reaksi adisi elektrofilik klorin pada etena dan reaksi eliminasi dengan mekanisme E2 menggunakan basa. Nah, ini salah satu makna pentingnya mekanisme reaksi yang barusan Anda pelajari dan Anda sudah pelajari juga di beberapa video yang lalu. Nah, sebagai catatan, reaksi ini tadi kita lakukan di dalam mekanisme ini akan terjadi jika reaksinya Anda lakukan di dalam solvent yang non-nukleofilik dan di dalam kegelapan, artinya tidak ada cahaya. Soalnya kalau ada cahaya nanti Anda malah bisa mendapatkan bromin yang dalam bentuk radikal gitu ya. Nah, itu nanti reaksinya bisa beda lagi. Tapi kalau ini dispesifikasi di dalam gelap berarti tidak ada kemungkinan terbentuk radikal, dan ini solvennya juga non-nukleofilik sehingga yang terjadi adalah Anda menghasilkan mekanisme reaksi anti-adisi yang menghasilkan
dalam hal ini visinal dibromida, artinya bromid itu akan masuk dalam atom C yang tadinya berikatan rangkap. Nah, sekarang kalau reaksi yang sama kita jalankan dalam solvent air, ini nanti selain dihasilkan visinal dihalida seperti tadi ya, juga akan dihasilkan senyawa lain yang kita sebut sebagai halohidrin. Dan justru halohidrin ini yang jumlahnya lebih banyak. Ini mekanismenya, mekanisme step pertamanya mirip seperti yang terjadi di mekanisme sebelumnya tadi ya. Tapi karena keberadaan air, maka nanti yang masuk ke C yang ini ya, kan ini kan elektron punyanya C akan dibawa oleh halida yang dia sudah menempel di sini. Jadi C-nya jadi positif. Nah, nanti yang bakal masuk ini adalah H2O. Kalau H2O sudah masuk, nanti ini dia akan melakukan rearrangement ya, sehingga ini lebih stabil distribusi elektronnya di sini dengan cara melepaskan salah satu H. Jadi Anda nanti punya senyawa yang disebut sebagai halohidrin. Nah, ini variasinya ya dari reaksi adisi elektrofilik halogen. Aplikasinya apa di dunia nyata? Nah, Anda masih ingat ya waktu kita membicarakan tentang margarin, kalau Anda ingin memberikan rasa asin pada margarin, maka Anda harus melakukan kawin paksa gitu ya antara NaCl yang larut dalam air dengan margarin. Nah, caranya adalah dengan Anda menambahkan emulsifier. Salah satu emulsifier yang sering digunakan dalam industri pangan adalah brominated vegetable oil atau disingkat sebagai BFO. Nah, di sini Anda lihat bahwa pada ikatan-ikatan rangkap di dalam vegetable oil ini sudah disubstitusi dengan ion bromida dengan mekanisme seperti yang tadi kita diskusikan. Nah, ini salah satu yang sering menggunakan brominated vegetable oil ini misalnya minuman-minuman karbonasi yang punya rasa buah-buahan gitu ya, misalnya rasa jeruk. Nah, itu kan esens jeruknya itu sebetulnya tidak bisa larut di dalam air gitu ya. Nah, untuk bisa melarutkan ini ditambah brominated vegetable oil ini. Biasanya ciri-cirinya minuman yang menggunakan brominated vegetable oil dia agak keruh gitu karena terjadi emulsi di situ. Nah, ini agak kontroversial ya BFO ini karena ada beberapa studi yang mengatakan kalau efek jangka panjangnya itu buruk untuk kesehatan gitu ya brominated vegetable oil ini. Sehingga beberapa produk minuman ini sudah meninggalkan brominated vegetable oil. Jadi kalau Anda termasuk orang yang sangat concern dengan hal-hal semacam ini ya, misalnya tentang ingredient dari apa yang Anda makan dan minum, perlu Anda lihat kalau Anda mau beli soft drink gitu ya, dilihat di bagian ingredientnya itu ada brominated vegetable oil atau tidak. Ya, memang sebagian orang berpendapat bahwa kalau tidak sering-sering nggak apa-apa gitu ya katanya ya, tapi orang kan kePK-nya beda-beda. Jadi sebaiknya mungkin nanti Anda selidiki lebih lanjut gitu ya tentang brominated vegetable oil. Nanti Anda putuskan sendiri gitu. Itu sebetulnya sehat atau berbahaya atau tidak. Karena kalau dalam ilmu kimia itu semua bahan kimia itu pasti punya resikonya gitu ya. Nah, yang menjadi komplikasi kalau ini kita kaitkan dengan kesehatan adalah karena heterogenitas kita gitu ya. Mungkin nggak apa-apa buat saya, tapi apa-apa buat Anda gitu, atau sebaliknya. Nah, ini tapi dalam kuliah kimia organik ini tadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa salah satu aplikasi komersial dari reaksi brominasi pada ikatan rangkap atau penambahan reaksi adisi elektrofilik halogen pada ikatan rangkap itu salah satu produk yang ada di pasaran adalah brominated vegetable oil yang berfungsi sebagai emulsifier. Kemudian tadi kita sudah membicarakan tentang antiadisi ya.
Nah, di depan tadi saya juga menyebutkan ada reaksi yang kita sebut sebagai sin adisi. Kalau sin adisi ini nanti substituen yang kita tambahkan, dia akan menempel pada sisi yang sama dari atom C yang tadinya memiliki ikatan rangkap. Oksidasi, contohnya adalah oksidasi alkena atau kita sering sebut sebagai hidroksilasi. Oksidasi ini bisa dilakukan dengan dua oksidator, bisa menggunakan osmium tetraoksida atau kalium permanganat. Nah, ini hasilnya nanti akan bisa memasukkan OH pada C yang semula berikatan dengan ikatan rangkap. Nah, itu sekedar pengetahuan buat Anda ya, tadi reaksi sin dan reaksi anti-adisi, termasuk juga aplikasi-aplikasi industrinya. Nah, dengan sampainya kita pada slide ini berarti sudah selesai tugas Chemicat berbagi catatan untuk seri adisi, reaksi adisi pada alkena. Video ini sekaligus menjadi penutup untuk materi yang akan menjadi bahan untuk ujian tengah semester Anda. Selamat belajar, semoga sukses di ujian.